Hai semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ruli Sururudin dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar teknologi sistem informasi yang diampu oleh Bapak Noviandri Eskom MMSI. Untuk tugas ujian akhir semester ini, kami diberi tantangan berupa tugas yang intinya adalah di sini ada sebuah kasus di mana perusahaan manufaktur komponen otomotif ingin meningkatkan efisiensi melalui transformasi digital. Kemudian tantangannya adalah dalam upaya untuk meningkatkan pantauan produksi dan manajemen stok pada perusahaan tersebut, bagaimana perusahaan tersebut dapat memanfaatkan teknologi. Kemudian kami diminta untuk memberikan contoh penerapan konsep konteks produksi tersebut. Baiklah, saya akan langsung mempresentasikan untuk materi ini. Konsep ini saya beri judul Optimasi Produksi dan Manajemen Stok, Penerapan Teknologi Informasi dalam Industri Otomotif. Teknologi memainkan peran kunci di dalam meningkatkan efisiensi monitoring produksi dan manajemen inventaris di industri komponen otomotif. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi strategi untuk memanfaatkan teknologi guna mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Tantangan produksi sendiri berupa monitoring produksi dan manajemen inventaris. Itu adalah kata kunci yang diberikan dalam kasus ini. Di mana komponen otomotif memerlukan perbaikan dan inovasi yang nanti gunanya adalah untuk sebuah proses monitoring. Di dalam proses industri otomotif, kompleksitas rantai pasok, kemudian fluktuasi permintaan dan ketepatan waktu ini sangat erat, sehingga harus ada sebuah teknologi yang dapat mampu mengatasi tantangan ini dengan analitik real time dan otomatisasi proses. Selanjutnya, untuk solusi teknologinya adalah solusi teknologi seperti IoT, Internet of Things, kemudian ada Big Data Analytics, dan sistem manufaktur cerdas, tentunya dapat membantu monitoring produksi dan manajemen inventaris. Integrasi sistem ini dapat memberikan visibilitas yang lebih baik di dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat. Sudah barang tentu bahwa manajemen akan dipermudah dengan perkembangan teknologi jika hal ini diimplementasikan dengan baik dan disokong oleh sumber daya yang dapat mengikutinya. Sehingga apa yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu dapat terproyeksi dengan jelas. Karena apa? Prediksi-prediksi yang diambil melalui keputusan yang tepat dan akurat yang dibantu oleh teknologi sistem informasi ini sangat efektif. Namun, hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kenapa? Karena infrastruktur yang digunakan dengan perkembangan yang sangat luar biasa seperti ini pasti akan membutuhkan kos yang banyak. Tetapi investasi hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan karena kedepannya mereka akan lebih mudah di dalam mengatasi hal-hal terkait kasus ini dalam pemonitoring stok dan sebagainya. Di sini konsep yang akan diterapkan adalah Smart Production Monitoring Concept, di mana senternya adalah pemanfaatan teknologi di dalam pantauan produksi dan manajemen stok. Artinya, pemangku kepentingan dapat mengakses atau dapat mengontrol semua kegiatan, baik itu dari input hingga produknya terjual, maksudnya input material masuk, proses produksi, kemudian produknya terjual, mereka dapat memantau secara real time beberapa teknologi yang bisa diimplementasikan, seperti Internet of Things, sistem informasi manufaktur, kemudian
ada teknologi RFID, kemudian sistem otomasi pabrik. Baik, kita awali dengan Internet of Things. Internet of Things ini nantinya akan diintegrasikan dengan sensor produksi otomotif yang terhubung ke jaringan, kemudian pengiriman data juga langsung dilakukan ke sistem pantauan stok. Nah, selanjutnya, untuk sistem informasi manufaktur atau istilahnya yang disingkat dengan MIS yang sudah sering kita dengar, nantinya akan diintegrasikan dengan sistem informasi untuk memantau produksi dan stok. Nah, barang-barang atau material yang baru masuk ke warehouse ini, kemudian diproses diproduksi, kemudian menjadi sebuah produk, ini semua terintegrasi di dalam sistem ini. Ada analisis data untuk perencanaan produksi yang lebih baik. Dengan adanya penetapan sistem integrasi informasi di proses produksi tersebut, semua data yang terkumpul dapat dianalisis sehingga perencanaan produksi dapat diefisiensi, terutama dari cost, kemudian material yang digunakan, kemudian semua bentuk yang sifatnya kesia-siaan akan dapat dihilangkan di sana. Kemudian ada teknologi RFID atau Radio Frequency Identification. Ini bisa diimplementasikan untuk pelacakan otomatis. Ini bisa diimplementasikan sebagai pelacakan otomatis komponen otomotif yang ada di pabrik. Di mana implementasinya adalah dibutuhkan sebuah sensor, kemudian bisa membaca atau mengidentifikasi produk-produk tersebut sesuai dengan identitasnya. Kemudian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi manajemen stok dan pengelolaan produksi. Selanjutnya, ada sistem otomasi pabrik, kemudian teknologi-teknologi yang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh di mana implementasi model teknologi yang nantinya akan tersentralisasi di dalam sebuah sistem secara global di perusahaan tersebut, yang tujuannya adalah merujuk ke konsep pemanfaatan teknologi dalam pantauan produksi dan manajemen stok. Itu konsep yang bisa diterapkan dan contoh-contohnya. Selanjutnya, manfaat efisiensi. Dengan implementasi konsep tersebut, perusahaan dapat mengalami peningkatan efisiensi operasional, penurunan biaya, kemudian peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, ini adalah goalnya sebenarnya. Peningkatan kepuasan terhadap pelanggan. Di mana ketika pelanggannya merasa puas, mereka pasti akan membelinya lagi. Tapi bagaimana dengan proses menciptakan peningkatan kepuasan pelanggan? Yaitu tentunya dengan tidak mengesampingkan quality ya, yang dikelola sebagai QMS, Quality Management System. Kemudian ada peningkatan teknologi di dalamnya, yaitu menjadi suatu sinergi di mana inovasi teknologi dapat menjadi keunggulan yang kompetitif di pasar yang kompetitif. Oke, itu adalah manfaat besar. Implementasi sukses. Monitoring produksi dan manajemen inventaris memerlukan perencanaan yang matang, pelatihan karyawan, dan pengelolaan perubahan. Selain peningkatan dari segi teknologi, semuanya akan terbantu. Namun, jika tidak diimbangi dengan pelatihan karyawan atau nantinya sebagai user, ini juga akan menimbulkan suatu kerugian. Karena apa? Semua teknologi yang sudah maju jika tidak diimbangi dengan kemampuan penggunanya juga akan sia-sia. Sehingga di sini wawasan dan peningkatan literasi terhadap teknologi tersebut harus ditingkatkan juga, sehingga bisa selaras untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa penerapan konsep ini dapat membantu industri komponen otomotif mencapai efisiensi yang lebih tinggi, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing. Dengan strategi yang tepat, teknologi dapat menjadi kunci keberhasilan di masa depan dan terproyeksi dengan cerdas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.